Setiap orang pernah punya angan-angan jadi kaya, entah cuman iseng pas lagi bengong atau bener-bener jadi target hidup yang diincar tiap bangun pagi. Tapi yang sering terjadi, impian jadi kaya itu cuma berhenti di kepala, macet di khayalan, dan gak pernah beneran gerak ke arah kenyataan. Kayak orang niat pergi liburan tapi gak pernah packing, ujung-ujungnya ya tetap di rumah sambil iri lihat story orang. Masalahnya bukan cuma soal mimpi, tapi soal gerakan. Orang pengen hasil tapi gak mau proses. Mau duit banyak tapi ogah ubah kebiasaan. Mau hidup nyaman tapi nyamannya malah dipakai buat males. Dan kalau udah kayak gini, jangan salahin takdir atau keadaan. Kadang yang jadi penghalang utama ya diri sendiri. Seringnya bukan karena nggak mampu, tapi karena nggak mau. Ada hal-hal penting yang sering dianggap sepele, padahal justru itu pondasi. Mirip kayak pengen bikin rumah tapi males gali pondasi. Bisa aja sih berdiri, tapi sekali kena angin gede, rubuh juga. Dan lucunya, yang rubuhin bukan badai, tapi kelalaian sendiri. Salah satu hal yang bikin kaya itu cuma jadi wacana adalah kebiasaan menunda. Setiap niat baik selalu ditempelin kata nanti. Mau mulai nabung, nanti. Mau belajar skill baru, nanti. Mau buka usaha kecil-kecilan, nanti. Lama-lama hidup ini jadi gudang nanti yang nggak pernah di-unbox. Padahal dunia jalan terus. Sementara yang doyan menunda bakal ketinggalan, nunggu waktu sempurna yang nggak pernah datang. Menunda itu kayak nyolong waktu dari masa depan. Di saat orang lain udah lari, kita masih duduk mikir kayaknya belum siap. Dan ketika sadar, udah terlalu jauh buat ngejar. Yang ada cuma rasa nyesel kenapa nggak mulai dari dulu. Tapi waktu nggak bisa di-rewind. Kesempatan nggak selalu datang 2 kali. Dan hidup nggak nunggu siap. Selain menunda, ada juga penyakit lain yang lebih bahaya, gengsi. Banyak orang yang lebih mikirin penampilan daripada kenyataan. Lebih suka terlihat sukses daripada beneran sukses. Akhirnya, hidupnya jadi panggung drama yang nggak ada habisnya. Beli barang branded biar dianggap kaya, padahal nabungnya 0. Nongkrong tiap minggu biar nggak dikira cupu, tapi utang makin numpuk. Gengsi jadi racun yang mematikan pelan-pelan. Karena semua keputusan bukan berdasarkan logika, tapi opini orang lain. Kalau hidup terus dikejar gengsi, maka dompet nggak akan pernah aman. Karena standar hidup ditentukan orang lain. Dan parahnya, orang lain itu nggak peduli sebenarnya. Mereka cuma lihat sebentar terus lupa. Tapi yang nanggung beban ya diri sendiri. Gengsi bikin orang lupa prioritas. Lupa kalau tujuan utamanya bukan buat pamer, tapi buat amanin masa depan. Dan selama masih mikirin komentar orang daripada kebutuhan sendiri, kekayaan bakal jadi hal yang terus menjauh. Ada juga pola pikir yang sering bikin orang mandek, nunggu diajarin. Seolah-olah harus ada mentor yang ngajarin semua dari A sampai Z baru bisa mulai. Padahal zaman sekarang informasi bertebaran. Tapi karena udah kebiasaan disuapin, jadi lupa cara cari sendiri. Orang yang nunggu terus itu ibarat nelayan yang nunggu ikan lompat ke perahu. Bisa jadi seumur hidup cuma nunggu tanpa hasil. Padahal tinggal ambil kail, lempar jaring, dan mulai cari. Kemandirian berpikir itu penting, karena dunia berubah cepat. Kalau cuma ngikutin arus tanpa bisa adaptasi, bakal tenggelam. Harus belajar berpikir sendiri, nyari tahu sendiri, dan ambil keputusan sendiri. Nggak semua hal harus diajarin dulu. Kadang justru belajar dari jalanan lebih nempel daripada teori di kelas. Yang penting ada kemauan buat bergerak, meskipun awalnya nggak tahu. Karena seringkali, belajar terbaik itu dimulai dari coba dulu, gagal dulu, baru paham. Di sisi lain, orang juga sering terlalu sibuk nyari cara cepat. Jalan pintas dianggap solusi utama. Mau hasil instan tanpa perjuangan. Mau cuan besar tanpa usaha keras. Makanya banyak yang gampang tergoda janji manis. Bisnis modal kecil untung besar, investasi balik 3 kali lipat dalam seminggu, aplikasi yang katanya bisa hasilin jutaan cuma dengan klik-klik doang. Semua terdengar indah, tapi ujungnya sering pahit. Karena nggak ada yang benar-benar berharga datang dengan instan. Semuanya butuh proses. Dan proses itu kadang nggak enak, tapi justru disitulah pembentukan karakter terjadi. Orang yang kebanyakan mikir instan, biasanya mudah kecewa. Karena realita nggak selalu sesuai ekspektasi. Begitu hasilnya nggak sesuai harapan, langsung nyerah. Padahal yang kuat itu bukan yang tercepat, tapi yang paling tahan. Kayak itu bukan hasil sprint, tapi maraton. Butuh napas panjang, konsistensi, dan ketekunan. Dan kalau dari awal udah maunya cepat-cepat, biasanya berhenti di tengah jalan karena capek atau bosen. Satu hal lagi yang bikin percuma mau kaya, nggak punya kontrol diri. Duit segede apapun bakal habis kalau nggak bisa ngatur. Penghasilan naik, pengeluaran ikut naik.
Dikit-dikit beli ini itu, bilangnya reward. Tapi kalau setiap minggu reward, kapan nabungnya? Kalau setiap stres belanja, kapan tenangnya? Kontrol diri itu bukan soal pelit, tapi soal ngerti mana yang penting dan mana yang cuma impulsif. Kalau belum bisa bedain keinginan dan kebutuhan, dompet bakal terus berdarah-darah. Seringnya orang gagal bukan karena penghasilannya kecil, tapi karena bocornya banyak. Gaji masuk pagi, malamnya udah tinggal recehan. Dikit-dikit tergoda diskon, padahal barangnya nggak butuh. Dikit-dikit pengen healing, padahal luka nggak sembuh cuma dari jalan-jalan. Dan yang lebih parah, ketika semua jadi kebiasaan dianggap normal. Padahal yang normal itu justru mengatur, bukan menghambur. Mengatur uang butuh kesadaran, butuh kejujuran sama diri sendiri. Bukan sekadar bikin catatan, tapi juga disiplin menjalankannya. Nggak usah ribet mikir investasi dulu kalau nabung aja belum bisa. Nggak usah mimpi passive income kalau active spending aja nggak terkendali. Kayak bukan soal nambah pemasukan doang, tapi juga soal menjaga apa yang sudah ada. Dan menjaga itu butuh kedewasaan. Kadang orang juga salah fokus, sibuk mikirin uang, tapi lupa upgrade diri. Uang itu datang ke orang yang layak, bukan yang cuma pengen, tapi yang siap. Dan siap itu artinya terus belajar, terus berkembang. Kalau skill masih gitu-gitu aja, wawasannya sempit, cara berpikirnya sempit, ya jangan kaget kalau rezekinya juga sempit. Dunia berubah cepat, dan kalau enggak ikut tumbuh, bakal tergilas. Investasi terbaik bukan saham, bukan kripto, bukan emas, tapi diri sendiri. Karena semua pintu rezeki berawal dari kapasitas diri. Semakin besar kapabilitas, semakin besar kesempatan. Dan itu semua nggak bisa dibeli, tapi bisa dibentuk. Lewat baca buku, ikut pelatihan, ngobrol sama orang yang lebih tahu, atau bahkan dari pengalaman pahit yang dijadikan pelajaran. Semua itu ngebentuk versi diri yang lebih kuat dan siap menghadapi tantangan. Tapi kalau masih mikir belajar itu cuma tugas anak sekolah, berarti belum siap kaya. Karena kaya itu bukan tujuan akhir, tapi hasil dari proses panjang yang dijalani dengan kesadaran. Dan kesadaran itu datang dari pengetahuan, bukan cuma dari teori, tapi juga dari pemahaman yang diterapkan. Dan yang paling penting dari semuanya, jangan cari kaya kalau hatinya masih dipenuhi iri. Kalau tiap lihat orang lain sukses bawaannya pengen nyinyir, berarti belum layak dapat rezeki besar. Karena rezeki besar butuh hati yang lapang, butuh jiwa yang bersyukur. Iri hati bikin hidup sempit. Fokusnya bukan ke pencapaian diri, tapi ke milik orang lain. Akhirnya lupa jalan sendiri, malah sibuk ngurusin jalan orang. Padahal yang paling penting itu bukan siapa yang duluan kaya, tapi siapa yang bisa konsisten di jalannya. Hidup ini bukan perlombaan siapa paling cepat dapat mobil atau rumah, tapi tentang siapa yang bisa menikmati prosesnya dan tetap jujur sama dirinya. Kalau terus-menerus merasa kurang, seberapapun banyaknya tetap nggak akan cukup. Dan kalau nggak bisa bersyukur atas yang kecil, biasanya juga nggak bisa aman pegang yang besar. Rezeki itu sensitif. Dia datang ke hati yang siap nerima, bukan ke hati yang penuh keluhan. Akhirnya, kaya itu bukan cuma urusan angka di rekening, tapi soal kesiapan mental, disiplin kebiasaan, dan kedewasaan berpikir. Banyak orang pengen hasil, tapi ogah usaha. Pengen puncak, tapi nggak mau nanjak. Pengen sukses, tapi lebih sibuk cari alasan daripada jalan. Dan selama hal-hal kecil yang penting itu masih diabaikan, maka impian kaya hanya akan jadi lamunan sore hari. Mau kaya itu sah, bahkan bagus, tapi jangan cuma berhenti di kata mau. Karena dunia ini dihuni oleh mereka yang mau bergerak, bukan cuma bermimpi. Dan kalau kamu nggak mau ubah pola pikir, nggak mau belajar kontrol diri, nggak mau keluar dari zona nyaman, nggak mau nahan gengsi, dan nggak mau disiplin menjalani proses, maka sekeras apapun kamu bilang pengen kaya, ya percuma. Lebih baik mulai dari sekarang, ubah satu persatu. Bukan buat orang lain, tapi buat masa depanmu sendiri. Karena hidup ini bukan latihan ulang, nggak ada take two. Apa yang kamu lakukan hari ini bakal jadi penentu bagaimana kamu hidup nanti. Dan kalau kamu benar-benar niat, semesta bakal ikut bantu. Tapi kalau kamu cuma niat doang tanpa tindakan, ya semesta juga males nyamperin. Uang itu bukan segalanya, tapi jadi kaya bisa bantu banyak hal baik terjadi. Tapi semuanya dimulai dari kemauan untuk berubah. Jadi, masih mau bilang pengen kaya, atau udah siap beneran jalanin apa yang dibutuhkan? Pilihannya ada di tangan kamu. Karena pada akhirnya, kaya itu bukan soal keberuntungan, tapi soal keberanian untuk jadi berbeda dari kebanyakan. Semoga video ini bermanfaat. See you di next video.